Ada yang tahu nggak sih apa itu iptek? Iptek itu apa ya? Jadi, iptek itu adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana iptek juga sebagai ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. Nah, yang pertama kali akan kita bahas adalah pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Apa aja sih pengaruhnya? Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Dengan adanya iptek, maka akan menimbulkan banyak pengaruh-pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas pengaruh positif dan pengaruh negatif dari adanya iptek. Pengaruh yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaruh positif dari iptek terbagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama adalah aspek politik. Kemajuan iptek di bidang politik menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi yang berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Kedua adalah aspek ekonomi. Dengan adanya iptek dalam aspek ekonomi memiliki pengaruh yang cukup banyak. Di antaranya, 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Dan yang terakhir adalah aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya adalah 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakan hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undang yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Lalu, pengaruh yang akan kita bahas selanjutnya adalah pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, aspek politik. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat. Yang kedua, aspek ekonomi. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi. Contohnya, yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas negara. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat. Contohnya, yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Dan yang terakhir, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang akan kita bahas selanjutnya adalah membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Nah, seseorang itu harus sadar bahwa iptek yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu, rasa tanggung jawab juga mengandung arti
bahwa dalam menerapkan iptek tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi keselamatan orang banyak. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Dengan adanya hal ini, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan beberapa hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Untuk mewujudkan hal ini, kita perlu untuk mewujudkan beberapa hal. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. C. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai